join Alfian channel ya, di subscribe ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Kembali di Join Alfian Channel. Baik lagi dengan konten cupang gue. Hari ini gue tadi habis ngebersihin kolam-kolam gue ya, gue sifon, terus gue tambahin airnya. Udah rapi, gue kasih makan tuh ikan-ikan cupang gue, udah pada kenyang, sehat. Dan gue mau pergi. Nah, sebelum gue pergi, gue kepikiran nih buat mejahin 3 pasang ikan gue. Sekalian coba-coba 3 pasang, bisa nggak tuh gue? Nah, untuk lu yang mau tahu tipsnya dan apa aja persiapannya, ikutin nih video gue. Tapi jangan lupa lu subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasi di handphone lu. Oke? Kalau udah kita mulai. Let's go. Oke, jadi tips kali ini lebih ke mempersiapkan indukan ya, bukan tips pemijahan. Kalau tips pemijahan kan gue udah kasih tau di video gue sebelumnya tuh. Nah, sebelumnya lu harus pastikan lu itu mengerti cara memelihara ikan. Karena ikannya yang sebelum dipijah itu harus dalam keadaan sehat. Jadi dia bisa dengan baik tuh memijah. Oke. Setelah itu, lu persiapkan indukannya. Indukan gimana sih yang bagus? Nah, yang bagus itu indukan-indukan yang usianya sudah 6 bulan ke atas. 5 atau 6 bulan ke atas lah. Ya 7-8 bulan lebih bagus. Dua-duanya baik female maupun male-nya. Oke, kalau mau dapat gen yang bagus ya beli yang mahal lah, biar nanti dapatnya bagus. Nah, terus setelah lu persiapkan indukannya, siapin juga nih pakan-pakannya. Karena setelah burayaknya menetas, itu pakan yang harus disediakan itu harus kutu air dan artemia. Karena dia hanya cuma bisa makan kutu air dan artemia. Kayak gini nih kutu air, udah dipersiapkan tuh. Wadah kutir kutu air. Nah, jangan lupa persiapkan juga artemianya. Di kultur artemianya, belajar kultur artemia di YouTube. Karena ikannya itu harus dikasih makan artemia 1-7 harian. Dan setelah itu 4 hari juga udah bisa dikasih makan kutu air. Seterusnya, pakan paling bagus ya kutu air, artemia, dan encu. Encu biasanya ya buat yang udah dewasa lah. Nah, kutir itu paling bagus deh buat pertumbuhan. Nah, setelah ikannya sudah dipastikan sehat dan sudah disortir mana ikan-ikan indukan yang bagus untuk dipijah, lalu siapkan wadah pemijahan. Nih, wadah pemijahan tuh. Dan kolam pembesaran seperti ini. Wadah pemijahan berguna untuk lo memijahkan selama 1-5 hari sampai dia menetas. Menetas cuma 1-2 hari doang ya. 3 harinya lu tetap di situ sama indukannya. Nah, setelah itu pindahkan ke wadah pembesaran seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya setelah wadah pemijahan dan kolam pembesaran dan ikannya sudah menetas, sudah dimasukkan ke wadah pembesaran seperti ini, kasih aja terus kutu air. Kutu air jangan sampai dia putus, kasih terus. Nah, kalau gua sih caranya pagi-pagi gua kasih kutu air, siangnya gua kasih artemia, sorenya gua kasih kutu air lagi. Jadi 3 kali makan. Nah, setelah burayaknya besar, kira-kira udah masuk besgel lah 1 bulan atau 1 bulan ke atas, itu barulah dikasih makanan-makanan yang lain seperti ini nih, baby shrimp tuh, dan pelet nih, pelet diajarin pelan-pelan makan itu karena ini bisa juga mempercepat pertumbuhan dan mutasi ikan. Oke, langsung aja kita ke ikan-ikannya nih. Ini jantan, ini female. Ini yang udah gue sortir, yang menurut gue usianya udah cukup. Yang pertama dari sini dulu nih, FCCP. Kita lihat ya. Nih FCCP. Oke, di sini biar lebih kelihatan. Nih, tuh FCCP ya. Dia usianya udah sekitar 6 bulan nih.
Tuh. Oke, lanjut ke female-nya. Oke. Untuk female-nya gue setting dia dengan yang ini nih. Ini udah gendut nih. Tuh. Ini fancy. Kurang tahu juga nih apa nih warnanya. Ya, dia jatuh. Oke, langsung gue coba terusin dulu. Nih. Ini FCCP sama ini nih. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Tuh, mulai kan. Oke, langsung kita ke yang kedua. Nah, yang kedua tuh ini nih ya. Ini Daskop, dasar Cooper. Tuh, dasar Cooper HMPK yang gua review di unboxing tuh. Ada videonya di atas linknya. Oke. Dia sebelumnya udah pernah gue pijahin. Nanti anak-anaknya gue bikin videonya deh. Nah, dia bakal gue setting sama indukan yang nih, koi nih, koi. Tuh, cakep tuh. Nih gue coba dulu ya, keluarin ya. Ini dia nih, dasar Cooper, Daskop, HMPK. Dan yang koi baru gue pijahin berapa hari yang lalu nih, sama fancy pink. Masih ada telurnya menurut gue. Nah, gue kasih sama yang ini aja nih. Tuh. Oke. Mudah-mudahan dapatnya koi Cooper. Tuh, dengan ekor dorsal anal HMPK. Tuh, cakep. Yang ketiga ya, mulai yang ketiga. Nih dia nih, sisa satu nih. Ini kan kesayangan gue nih, Fancy AOC. Ini dari Indo Cupangnesia. Ini udah gue pijah sekali. Anak-anaknya bagus-bagus, udah gede. Yang paling pertama gue pijahin. Nah, kalau dia, gue tetap settingnya sama yang ini, yang pertama kali gue pijah juga. Soalnya gue pengen dapat weight scale dari dia nih, hijau, putih, oranye. Sedangkan jantannya biru sama orange. Tuh. Nih, tuh female ya. Terus ini jantannya. Tuh, ini udah cukup banget umurnya nih. Cakep banget ini. Tuh, ekornya lebar banget. Lihat deh langsung deh. Nih. Tuh. 180 derajat dan lebar. Dan dia agresif tuh. Saya masih diem aja ceweknya tuh. Duh, ini calon WS nih, mudah-mudahan ya. Oke, langsung kita ke tempat pemijahannya ya. Oke, udah segini aja dulu. Nah, di sini nih tempat pemijahannya. Gue biasanya kalau tempat pemijahan taruh dalam rumah ya, biar aman dari binatang-binatang di luar. Nah, harusnya sih gue pakai ini, wadah pemijahan. Ada juga di sebelah sana nah. Tuh. Cuman pas gue cek itu bocor. Makanya gue pakai ini aja nih, wadah-wadah grooming nih. Nggak apa-apa lah. Oke, langsung aja ya kita taruh satu persatu. Nah, seperti yang ada di video gue sebelumnya tuh tentang bagaimana cara pemijahan. Kalau gue sih pakainya air bersih ya. Kalau mau pakai air tapang juga silakan, terserah lo. Nih, langsung ke yang FCCP. Tuh, gue taruh di sini, cemplungin. Kalau gue sih nggak pakai botol gitu ya, nggak pakai botol dulu, ceweknya ditaruh botol, tunggu celakanya berbusa, langsung aja gue mah cemplungin aja tuh. Berhasil enggak, yang enggak udah biarin aja. Nah, yang ini nih yang kedua, ini Cooper. Tuh, dia susah banget nih. Kalau di burung dara nih giras namanya nih. Cuma masih bagus dia mentalnya. Dia sama ini koi. Aduh, jatuh lagi.
Mana sih lo? Tuh, gua kasih laki tuh. Tuh, mudah-mudahan dia nggak capek ya, gas terus, pijain terus. Nah, yang terakhir nih. Aduh, nih kan kesayangan gue lagi sekali lagi ya. Fancy AOC. Tuh dia lebar banget bro ekornya. Taruh di sebelah sini. Sama ini deh. Tuh, koi juga nggak sini masuknya. Koi lah. Tuh. Oke. Lihat dulu tuh ya pada ya. Wih, mulai cuy. Nah, kalau udah setelah itu jangan lupa kasih plastik. Tuh. Taruh di atasnya. Satu per satu. Tuh. Gunanya buat apa? Gunanya biar dia bikin sarang tuh pakai busanya di situ. Dan supaya lebih nyaman lagi, ke sini tanaman air. Tuh, biasanya kalau dia nggak mau di sini, bikin busanya, bikinnya di sini, di bawah daun-daunnya itu tanamannya. Kayak nyaman juga, kayak lulu juga lah. Kalau mau kawin pasti maunya nyaman. Dia juga mau nyaman tuh. Tuh, udah kayak gitu. Kalau udah jangan dipototin mulu. Tutup aja. Tutup. Liatin aja besok. Nanti udah dikenyangin dulu tuh sebelumnya. Ya udah nggak usah dikasih makan lagi. Biar bersih wadahnya. Oke. Tunggu ya besok kasih lagi mana. Oke, sebelumnya mohon maaf nih gue buka lagi ya. Ini gue punya sedikit cerita nih tentang ikan FCCP ini. Dia ini menurut gue udah usianya udah cukup. Cuman udah pernah 2 kali gue pijah, 3 kali malah. Coba gue pijahin, tapi dia bikin busa sih bikin busa. Cuman nggak pernah berhasil gitu nelor. Padahal tuh udah birahi banget tuh. Padahal juga ceweknya full telur. Pas gue kawin sama yang lain ceweknya bertelur kok. Cuma nama dia aja nih FCCP-nya nggak mau. Nah buat yang udah pernah mijah kayak begitu juga dia nggak mau, coba deh komen, sharing, berbagi caranya gimana. Ya gue mau coba sekali lagi dia bisa atau enggak. Atau guanya juga yang salah, di komen aja yang gak apa-apa. Sip. Nah ini yang kedua nih. Ini ada ceritanya nih. Nah ini yang Cooper. Ini pernah gue pijah sama yang koi yang ini nih. Nah dia anakannya banyak banget. Bertahan sampai 2 minggu. Ada kali 500-an 600-an. Cuman pas udah 2 minggu yang harusnya udah kuat burayaknya, malah pada berangsur-angsur mati. Sekarang paling tinggal 150 lah anaknya. Ya 200 juga mending lah. Gue nggak ngerti juga tuh. Coba sharing juga tuh yang udah 2 minggu cuman anaknya pada berangsur mati. Kenapa? Kita saling berbagi aja ya. Nah untuk yang ini koi, ini juga nggak tahu ya masuknya udah usianya udah siap atau belum. Cuman ini gue korbanin nih dia nih, karena ada satu lagi kan kesayangan gue fancy pink. Itu mau gue cepet-cepet kejar size nya, gue kawinin aja nih sama dia nih. Nah anak bureka udah jadi banyak. Cuman gak tahu nanti hasilnya berhasil atau enggak dimanipulasi size dengan cara dikawinin. Katanya sih di YouTube size nya bisa lebih besar sama warnanya naik. Oke. Nah, tapi menurut gua nih telurnya masih ada, makanya gua kawinin lagi sama yang ini. Sip. Nah ini yang ketiga nih. Ini mau gue ceritain tentang female-nya nih. Ini kan ada nih videonya nih di video gue yang terakhir, plasma ikan ke temen gue. Nah harusnya gue kan mau update tuh tiap 2 minggu perkembangan burayaknya. Cuman temen gue itu temen yang sangat bertanggung jawab. Dia bilang pas burayaknya netes, katanya mau dibiarin dulu biar ikannya nyaman kali ya. Dan ditinggal selama seminggu, ke dia pergilah pokoknya tuh. Bener pas dia pulang burayaknya nyaman, tidur dengan tenang, itu dia mati. Dah satu temen kayak begitu, temenin dah tuh, jangan ditinggalin teman-teman kayak begitu tuh. Bagus dia, kocak, bertanggung jawab banget. Nah dan yang paling penting itu ikannya harus dirawat dengan konsisten. Jangan cuma ikut-ikutan doang, karena ini hewan loh. Kasihan kalau kita cuma kepengen doang habis itu nggak dirawat.
akhirnya mereka mati. Kalau mati karena kita rawat, dan itu ya udah nasibnya dia, asal jangan nggak dirawat dah. Ada tuh kejadian temen gue kan yang tadi gue ceritain, itu nggak dirawat, itu kesian yang kayak gitu-gitu. Pantes itu judulnya gue kasih Sohib KNTL, emang bener-bener KNTL itu orang. Ya tapi mau gimana, gue juga sayang tuh gue sama temen gue yang itu, kocak sih dia orangnya. Lagian juga dia mungkin punya alasan tertentu kali kenapa dia nggak bisa ngerawat ikannya dengan benar. Oke, ya udah nih, sorry nih yang udah dengerin curhatan-curhatan gue sedikit tentang apa cerita-cerita tentang ikan gue tadi. Dan jangan lupa ya, subscribe, komen, like, dan share konten ini kalau menurut kalian ini konten ini berguna, bermanfaat untuk orang lain. Sampai di sini aja video gue. See you guys.